Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, ketemu lagi pada tutorial e-jurnal. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempraktikkan tentang bagaimana mengunggah artikel jurnal yang sudah pernah diterbitkan, atau bagaimana mengunggah back issue. Dalam hal ini back issue harus dilakukan oleh pengelola jurnal atau jurnal manager atau juga jurnal editor. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Langkah pertama adalah pastikan kita sudah memiliki artikel yang akan kita unggah dalam bentuk PDF. Ya, misalnya seperti ini, saya nanti akan mengunggah file ini, file kosong ya. Ini sebagai contoh saja tentunya. Yang pertama, yang kedua adalah tentukan volumenya di volume berapa. Oke, untuk membuat volume kita pertama-tama harus login dulu, masuk dulu sebagai jurnal manager ke jurnal yang kita kelola. Dalam ini saya contohkan jurnal Pustaka Budaya. Kita login. Seperti biasa, tulis username-nya dan juga password-nya, klik login. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita buatkan. Langkah selanjutnya jika sudah masuk ke dashboard, langkah selanjutnya adalah kita pilih isu, kemudian kita pilih future issue. Kenapa selalu future issue padahal jurnalnya sudah pernah terbit? Dalam OJS, meskipun kita akan menerbitkan back issue atau jurnal sudah pernah terbit, karena volume dan nomornya belum pernah masuk ke dalam sistem OJS, maka itu tetap dianggap terbitan yang akan datang. Dan dengan demikian, mohon maaf. Kemudian kita pilih create issue. Di sini kita buat volumenya volume berapa. Misalnya di sini volumenya saya bikin volume 20, nomornya misalnya 01, tahunnya 20. Ini misalnya saja. Titel di sini bisa kita masukkan jika isi di dalam artikel kita setiap terbit, jurnal kita setiap terbit memiliki memiliki tematik, terbitan tematik. Misalnya pada nomor volume 20 nomor 1 temanya tentang perpustakaan digital, kemudian volume 20 nomor 2 nanti temanya tentang perpustakaan perguruan tinggi dan seterusnya. Maka pada bagian titel perlu kita masukkan judul temanya. Deskripsi kita masukkan deskripsi temanya, cover jika ada kita masukkan, tapi ini tidak harus ada. Kemudian kita pilih save, kita simpan. Sekali lagi mohon maaf jika bahasa Inggrisnya kurang bagus, harap dimaklumi. Langkah selanjutnya, di sini perlu kita lihat bahwa future issue itemnya masih 0, masih kosong, artinya belum ada artikel yang dijadwalkan untuk terbit pada volume ini. Maka kita harus submit artikelnya. Pilih submission. Sebenarnya proses ini biasanya ada di tool import export ya. Kemudian di sini kita bisa memilih sebenarnya jika sudah diaktifkan itu ada quick submit plugin. Tapi karena di e-jurnal kita di e-jurnal Linux sengaja tidak diaktifkan, maka kita pilih submission seperti biasa. Masukkan di sini, pilih new submission, biarkan di sini sebagai jurnal manager. Kemudian sectionnya jika ada 2 maka pilih salah satu. Biasanya kita pilih artikel atau artikel ilmiah. Jika sectionnya memang tersetting 1, ini tidak akan muncul. Kemudian ini kita masukkan semuanya, kita centang semua seperti biasa. Pada comment for editor kita masukkan kata pengantar kita.
template seperti ini bisa dikembangkan sendiri. Pilih save and continue, maka nanti akan muncul upload submission. Ini kita cancel saja karena kita tidak memasukkan draft artikelnya, tapi kita nanti akan langsung memasukkan artikel yang sudah jadi, yang sudah dalam bentuk PDF. Kita pilih langsung save and continue. Nanti akan masuk ke enter metadata. Pada bagian enter metadata silakan diisikan seperti ini. Subtitle silakan dimasukkan, abstrak kita masukkan abstraknya, kemudian kontributornya. Karena di sini saya sebagai jurnal manager, maka ini saya kosongkan, saya delete, saya ganti namanya. Siapa namanya? Nama penulisnya digital suffixnya ini bisa dimasukkan, URL-nya jika punya alamat website pribadi, ORCID ID jika ada, affiliation jika masukkan nama lembaganya. Seperti ini. Dari statement jika ada, departemen dan lain sebagainya. Kemudian contributor role-nya kita pilih di sini author. Jika dia sebagai penerima, tentu kita pilih translator. Kemudian kita, karena di sini adalah pengarang pertamanya, saya klik principal of contact for correspondent. Saya pilih save. Jika masih ada lagi, ulangi add contributor sampai seluruh penulisnya masuk ke situ. Kemudian keywordnya kita masukkan di sini. Kita masukkan, kemudian kita pilih save and continue. Information finish. Oke. Oh iya, jika pada bagian enter metadata tadi, jika pada bagian enter metadata ada bagian referensinya, kebetulan di sini saya nonaktifkan referensinya. Jika ada, maka isikan juga referensinya. Konfirmasi, finish submission. Kita masuk ke sini tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jika misalnya masih ada lagi yang harus dimasukkan, karena biasanya satu artikel, satu edisi jurnal tidak hanya satu artikel. Tentu kita pilih lagi new submission dan seterusnya sampai semua artikel masuk di sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menschedulekan agar artikel ini, artikel yang kosong ini masuk ke dalam volume yang akan kita terbitkan. Artinya volume yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik artikel submission ini. Oke, kita cek dulu metadatanya apakah masih diperlukan isiannya. Sudah, nggak ada masalah. Reference jika ingin memasukkan daftar pustakanya, kita masukkan di sini. Kita pilih save. Kita sudah selesai. Oke. Kemudian kita sudah selesai. Nggak ada masalah semuanya jika tidak ada ininya. Kemudian kita pilih langsung accept dan skip review. Langsung tekan di sini. Langsung record saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian langsung kita pilih production. Langsung kita pilih schedule-nya. Kita buatkan dulu galenya. Gale di sini adalah PDF artikel yang akan kita masukkan. Pilih add gale. Lalu kita masukkan di sini. Terserah labelnya apa. Nah, ini saya pilih full text. Pada beberapa jurnal mereka membagi artikel ke dalam 3 bagian.
ada abstraknya sendiri, full textnya sendiri, kemudian daftar pustakanya disendirikan, tergantung peraturan di tempat kita. Sini linknya saya biarkan, kemudian saya pilih save. Jika misalnya artikelnya ada di upload di website yang berbeda, maka letakkan di sini URL-nya. Klik ini kemudian letakkan di URL. Tapi jika tidak, akan kita upload di sistem ini, maka pilih save. Tunggu, kemudian kita upload filenya. Kita pilih artikel teks, kemudian kita upload filenya. Tadi saya pilih yang ini. Ingat, sangat disarankan yang akan diupload adalah sudah berbentuk PDF. Pilih open sampai selesai. Di sini akan muncul nama filenya apa, siapa yang mengupload. Pilih continue. Kita pilih continue lagi. Kemudian kita pada konfirmasi kita pilih complete. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan artikel ini ke dalam volume dan nomor yang sudah kita sediakan. Schedule for publication. Kita pilih future issue. Di sini kita masukkan di volume yang ini. Ini adalah volume yang akan diterbitkan. Halamannya jangan lupa dimasukkan halamannya, halaman berapa. Misalnya seperti ini. Berapa sampai berapa. Pada permission bisa kita centang the volume permission to the submission, artinya pernyataan ini nanti akan muncul di artikel kita, di artikel yang sudah diterbitkan. Siapa hak ciptanya ada pada siapa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Di sini karena di tahun 2000 akan saya ganti menjadi tahun 2000. Nah, saya pilih save. Oke. Jika sudah, lakukan untuk artikel-artikel yang lainnya akan diterbitkan. Kemudian kita pilih di sini isu. Jika semua artikel sudah masuk, sudah di schedule, sudah di schedulekan, maka langkah selanjutnya adalah pilih isu, kemudian pilih future issue. Nah, di sini akan muncul berapa item artikel yang sudah siap untuk diterbitkan pada volume yang sudah kita buat tadi. Tentu jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kita cek dulu jika ada yang perlu. Saya nggak tahu suara apa barusan. Kita cek dulu jika ada yang perlu diperbaiki. Kita bisa pilih edit, kemudian kita bisa pilih isu datanya dan lain sebagainya. Jika ada ininya, isu galenya, jika ada yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Jika sudah sesuai semuanya, atau jika susunannya belum sesuai, kita bisa pilih order, kemudian kita urutkan sesuai urutannya. Jika sudah, kemudian kita cukup klik publish issue. Klik OK. Oke, sampai hilang seperti ini. Kita tinggal cek bahwa dia sudah masuk ke back issue. Dia sudah masuk ke back issue. Kemudian kita cek juga di sini di jurnal yang kita terbitkan, dia juga, saya cek dulu, ini sudah oke, sudah, dia sudah masuk ke sini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di sini masih muncul bahwa dia publikasinya tahun 2018, padahal seharusnya tahun 2000. Kita harus merubah ini. Kita lanjutkan. Kita kembali ke halaman kita, pilih isu, kemudian back issue. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih volume yang akan kita edit, publish-nya. Kita pilih edit di sini, ya. Kita klik tanda panah kecil ini, klik edit. Kemudian pada bagian isu data, di sini kita ganti menjadi tahun 2000. Tahun 2000. Tentu bulan dan tanggalnya perlu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Pilih save.
Oke, maka dia akan berubah seperti ini. Kemudian susunannya juga harus kita sesuaikan. Karena apa? Karena susunan yang ada di sini dia ada paling atas. Ini bisa kita rubah, pilih order, kemudian kita bawahkan seperti ini. Pilih down. Dan sorry, bukan down. Oke, jika sudah seperti ini kita cek ulang. Di sini apakah yang pertama? Seharusnya yang pertama bukan ini lagi. Oh, masih ini. Berarti masih belum saya pindahkan current isunya. Di sini publishnya sudah berganti di sini. Oke, agar current isunya bukan yang tahun 2000, saya pilih yang paling baru. Saya pilih current issue. Saya klik OK. Sehingga ketika ini di refresh, maka current isunya tetap yang ini, tetap yang paling baru. Kemudian pada bagian arsip saya cek dia paling bawah, berada di paling bawah. Oke, itu kira-kira cara menerbitkan jurnal back issue. Jurnalnya sudah terbit ya, dia terbitkan dalam bentuk jurnal. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebenarnya ada satu langkah lagi, tapi saya lupa, saya letaknya di mana. Mungkin kawan-kawan bisa membantu, atau mungkin nanti kalau saya sudah ingat caranya akan saya buat lagi video tutorialnya. Apa itu? Nah, di sini pada bagian kosong misalnya kita klik ya, di sini publishnya kan tahun 2000 sudah oke. Maka pada bagian kosong ini ketika saya klik di sini masih publishnya tahun 2018. Seharusnya ini bisa saya rubah menjadi tahun 2000 juga. Tapi saya lupa caranya seperti apa. Seharusnya bentuknya seperti ini seharusnya. Ketika kita misalnya kita pilih tahun 2014 misalnya, kita klik salah satu artikelnya, maka tahun publish artikelnya pun tahun 2014. Tapi mohon maaf sekali, saya lupa belum menemukan caranya, lupa caranya bagaimana merubahnya biar bisa menjadi tahun yang belakangan. Nanti kalau sudah ketemu mungkin bisa saya lanjutkan lagi. Oke, demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.